Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan Dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kelompok kita di sini ingin mempresentasikan hasil tugas interaksi manusia dan komputer tentang tes analisis portal mahasiswa. Mengupload foto catatan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Artika Permata. Nama saya Rato Indonesia Hasanah. Nama saya Aziza Husnul Fauzia. Nama saya Calvin Alexander. Nah, langsung aja yuk kita masuk ke penjelasannya. Bye. Hai, kenalin nama aku Aziza Husnul Fauzia dengan NPM 2222100060. Pada materi yang pertama, aku akan menjelaskan tentang narasi existing. Ketika akan dilaksanakannya ujian atau latihan, ada seorang mahasiswa yang tidak memiliki catatan yang lengkap. Kemudian, ia berpikir untuk meminta catatan milik temannya. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah meminta izin kepada temannya atau kepada pemilik catatan. Jika temannya mengizinkan, maka pemilik akan memberikan foto catatan tersebut. Namun, jika tidak diizinkan, seseorang yang tidak memiliki catatan akan memberikan sesuatu kepada pemilik sebagai usaha agar diizinkan. Dan jika berhasil, maka pemilik akan memberikan catatannya. Halo, aku Rato Indonesia Hasanah dengan NPM 22221111. Karena sebelumnya Aziza udah ngebahas tentang existing nih. Jadi sekarang aku mau ngebahas tentang task analisis dari sisi uploader. Awalnya, uploader membuka website dengan mengetikkan alamat URL. Setelah itu, uploader akan diarahkan oleh sistem untuk melakukan login terlebih dahulu agar sistem dapat menampilkan halaman beranda. Nah, setelah halaman beranda ini, sistem akan menampilkan pilihan fakultas nih, yang nantinya uploader harus memilih fakultas. Selanjutnya, sistem akan menampilkan pilihan jurusan. Nantinya, uploader harus memilih salah satu jurusan yang sesuai dengan catatan yang akan diupload. Lalu, sistem akan menampilkan pilihan semester. Lagi-lagi, uploader harus memilih semester yang sesuai dengan catatan yang akan diupload. Dan terakhir, sistem akan menampilkan pilihan mata kuliah. Nantinya, uploader akan memilih salah satu mata kuliah yang sesuai dengan catatan yang akan diupload. Nah, setelah itu, sistem akan menampilkan button untuk mengunggah. Nah, ketika uploader mengklik button tersebut, maka uploader sudah dapat melakukan proses upload. Nah, setelah melakukan proses upload, sistem kembali akan menampilkan pemberitahuan ketika upload tersebut berhasil. Sekian dari saya, selanjutnya akan membahas tentang task analisis dari sisi user yang akan dijelaskan oleh Artika. Halo, nama aku Artika Permata dengan NPM 22221113. Nah, tadi kan sebelumnya udah dijelasin tentang existing dan juga tentang usulan dari POV-nya uploader. Sekarang aku bakal ngejelasin ke kalian semua tentang usulan dari POV-nya user. Oke, di sini saat user membutuhkan catatan lengkap untuk perbaikan kuis Matdis, ia bisa langsung mencarinya di portal mahasiswa. Tentunya langkah pertama yang harus dilakukan oleh user yaitu membuka halaman website. Kemudian user harus login terlebih dahulu agar sistem bisa langsung masuk ke halaman beranda. Selanjutnya, sistem akan menampilkan pilihan prodi yang nantinya dipilih user. Sistem menampilkan jurusan yang harus dipilih oleh user, dan setelah itu sistem menampilkan semester yang tentunya harus dipilih oleh user, agar sistem bisa melanjutkan untuk menampilkan mata kuliah yang ada. Setelah user memilih mata kuliah, kemudian sistem menampilkan catatan-catatan yang sudah ada. Lalu user memilih catatan yang ingin ia download. Setelah itu, sistem menampilkan sebagian page foto catatan dan user akan diberikan opsi untuk membayar. Jika user tidak ingin membayar, sistem hanya bisa menampilkan separuh page foto pada catatan. Namun jika user bersedia untuk membayar, tentunya sistem akan menampilkan page pembayaran dan user diberikan pilihan untuk memilih metode apa yang ingin ia pakai dalam proses pembayaran ini. Setelah user melakukan pembayaran, sistem akan memproses pembayaran itu, kemudian menampilkan transaksi berhasil. Setelah itu, user akan melakukan download gambar dan sistem
memproses download tersebut. Kemudian langkah terakhirnya, user diberikan pilihan untuk merating website tersebut. Jika user memilih tidak, maka proses akan selesai sampai di situ. Namun, jika user bersedia untuk merating, maka sistem akan menampilkan page rating dan user bisa langsung melakukan rating yang mereka inginkan. Setelah itu, sistem tentunya akan menampilkan konfirmasi rating yang berhasil. Halo semuanya, nama saya Calvin Alexander dengan NPM 222210001. Sekarang mengenai studi kasus yang pertama mengenai existing. Nama karakternya adalah Dian sebagai peminta dan Rizky sebagai pemberi catatan. Tujuannya, Dian ingin mendapatkan foto catatan agar dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Profil usernya, Dian, mahasiswa semester 3, jurusan Sistem Informasi, menyadari bahwa dia melewatkan catatan kuliah dari beberapa pertemuan terakhir. Dian memutuskan untuk meminta foto catatan dari temannya Rizky yang rajin mencatat hal-hal tentang perkuliahan. Langkah-langkahnya, Dian bertemu dengan Rizky dan menyatakan niatnya untuk meminta foto catatan milik Rizky. Rizky pun berpikir terlebih dahulu untuk memberi foto tersebut kepada Dian. Dian berpikir, jika tidak dibolehkan, ia akan memberikan sesuatu kepada Rizky agar diperbolehkan mendapat fotonya. Rizky ternyata memperbolehkannya dan memberikan foto catatan miliknya. Lalu, untuk studi kasus kedua, pertama mahasiswa untuk mengunduh catatan dari POV user. Penggunanya adalah mahasiswa. Nama penggunanya adalah Sarah. Tujuan penggunanya, Sarah ingin mengunduh catatan kuliah untuk mempersiapkan ujian semester. Profil usernya, Sarah adalah mahasiswa semester 3 dari Fakultas Informasi dan Pariwisata jurusan Sistem Informasi. Ia ingin mendownload catatan untuk mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Langkah-langkahnya, Sarah membuka website pertama mahasiswa dan melakukan login. Ia masuk ke halaman beranda. Di sana, Sarah melihat daftar fakultas yang ada dan memilihnya berdasarkan fakultasnya. Lalu, Sarah melihat daftar jurusan yang ada dan memilihnya berdasarkan jurusannya. Lalu, Sarah melihat daftar semester yang ada dan memilihnya berdasarkan semesternya. Lalu, Sarah melihat daftar mata kuliah yang ada dan memilih mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Sarah memilih catatan yang mau i-download dengan mengkliknya dan diberi opsi mau membayar atau tidak. Sarah memilih membayar dan dinavigasikan ke page pembayaran. Sarah memilih metode pembayaran lalu melakukan proses pembayaran. Sarah dinavigasikan ke halaman untuk download catatan tersebut. Setelah konfirmasi, gambar catatan berhasil diunduh ke perangkat Sarah. Setelah mengunduh catatan, Sarah memiliki opsi untuk memberikan penilaian terhadap kualitas catatan. Sarah pun memberi rating untuk menilai kualitas catatan tersebut. Lalu, untuk studi kasus ketiga, portal mahasiswa untuk mengunduh catatan dari POV uploader. Penggunanya adalah mahasiswa. Nama penggunanya adalah Ahmad. Tujuan penggunanya, Ahmad ingin mengunggah catatan kuliah miliknya untuk berbagi kepada rekan-rekannya. Profil usernya, Ahmad adalah mahasiswa semester 3 dari Fakultas Informasi dan Pariwisata jurusan Sistem Informasi yang memiliki ketertarikan dalam membagi ilmu pengetahuan. Dia sering mencatat dengan cermat selama kuliah dan ingin berkontribusi dengan mengunggah catatan kuliahnya ke portal mahasiswa. Langkah-langkahnya, Ahmad membuka website ke portal mahasiswa dan melakukan login. Ia masuk ke halaman beranda. Di sana, Ahmad melihat daftar fakultas yang ada dan memilihnya berdasarkan fakultasnya. Lalu, Ahmad melihat daftar jurusan yang ada dan memilihnya berdasarkan jurusannya. Lalu, Ahmad melihat daftar semester yang ada dan memilihnya berdasarkan semesternya. Lalu, Ahmad melihat daftar mata kuliah yang ada dan memilih mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Lalu, Ahmad mengklik button upload untuk mengunggah catatan miliknya ke website. Ahmad pun melakukan proses upload gambar. Lalu, prosesnya pun berhasil dan gambarnya pun berhasil diunggah ke websitenya. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Dalam portal mahasiswa, tahapan interaksi dijelaskan melalui tes analisis. Mahasiswa yang membutuhkan catatan memulai dengan permintaan izin kepada pemilik catatan, yang dapat melibatkan tawar-menawar atau pembayaran. Uploader dalam menggunakan portal mengikuti langkah-langkah struktural seperti pemilihan fakultas, jurusan, semester, dan mata kuliah sebelum mengunggah catatan. Pengguna mencari catatan melalui navigasi ke portal, dari login hingga pemilihan prodi, jurusan, semester, dan mata kuliah. Proses ini memberikan pengguna opsi untuk membayar dan mengunduh catatan, baik secara lengkap atau sebagian, dengan metode pembayaran yang fleksibel. Portal mahasiswa menjadi wadah digital yang tidak hanya memfasilitasi pertukaran informasi akademis, tetapi juga menciptakan ruang untuk kolaborasi dan pertukaran pengetahuan di antara mahasiswa. Analisis tugas ini merinci langkah-langkah krusial dalam mencapai tujuan pengguna terkait catatan akademis, menegaskan peran penting portal mahasiswa dalam mendukung proses pembelajaran di lingkungan pendidikan tinggi. Sekian penjelasan dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Foto mahasiswa untuk mengupload catatan. Melalui vote cara apa? Sorry, maaf. Satu, dua, tiga. Sekian dari kelompok kami. Gue aja nggak